Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema yang tentu saja sangat menarik sekali. Kalau kita dengarkan tadi paparan dari guru-guru kita, orang-orang yang dirindukan surga. Ini luar biasa sekali karena kita tahu dunia ini adalah tempat yang memiliki banyak pilihan. Pilihan yang nanti bisa saja mengantarkan kita ke surganya Allah atau bisa saja justru mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah. Baik, pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Bahyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bahyar, Jamaah Aroyan. Punten Pak Ustaz, Pak Kiai Jujun, mohon pencerahannya. Apabila Pak Ustaz kita sedang melaksanakan sholat fardu berjamaah, tiba-tiba imam jatuh pingsan, apa yang harus kita lebih dahulukan? Menolong jiwa imam atau kita melanjutkan sholat dengan mengambil alih posisi imam? Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak keluar dari tema tapi tetap harus dijawab ini Kiai, biar kita mendapatkan istilahnya pengetahuan. Silakan Kiai. Ya, nggak apa-apa menyimpang juga. Sholatnya lanjutkan, imam kemudian diganti dan dalam tanda kutip ya dipercepat sholatnya karena untuk segera menyelamatkan jiwa imam. Begitu, jadi bukan dibatalkan, jangan dibatalkan, tapi percepat sholatnya diambil kemudian, kecuali jika misalnya yang dimaksud menyelamatkan jiwanya itu diancam oleh binatang buas. Nah, kalau diancam oleh binatang buas maka selamatkan jiwanya lebih dahulu. Oleh karenanya maka sebaiknya orang yang di belakang imam itu orang yang mengerti tentang apa yang fasih bacaannya para qori. Makanya kalau kemarin ada rame viral, ada imam batuk sampai tidak bisa melanjutkan, ujug-ujug yang belakangnya yang naik, imamnya mundur, yang belakangnya masuk, bacaannya lebih bagus sampai luar biasa, ternyata di luar dugaan. Bukan di luar dugaan, karena memang kalau di haram atau di dataran Saudi Arabia itu yang di belakang imam itu orang-orang yang memang bacaannya sama dengan imam karena tugasnya aja itu di belakang juga para imam. Jadi imam-imam yang lain juga ada di belakang. Jangankan masjid-masjid kayak Haramain gitu kan, masjid-masjid kecil, tajuk-tajuk kecil, itu imamnya itu hafidz Quran. Maka kalau Bapak mau jadi imam di Mekah boleh, tapi hafidz Quran 30 juz. Itu masjid kecil juga 30 juz, apalagi Haramain gitu kan. Masjid besarnya, ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid kecilnya juga yang Qurannya hafal 30 juz. Begitu ya Pak, jadi lanjutkan sholatnya, cepat selamatkan jiwa. Ya, tetap yang ditekankan adalah yang di belakang imam adalah orang yang setara setidaknya Ya, begitu Kiai. jadi jangan nanti begitu di belakang orang yang tidak ada gitu, akhirnya ada cerita, ada imam saya sakit. Akhirnya saling tunjuk, ayo. Akhirnya mantan preman yang masuk. Baca Fatihah, baca Kulhu, Al-Ikhlas. Rokaat pertama jalan, pas rokaat kedua habis baca Fatihah, bingung dia baca surat apa karena yang hafal cuma Kulhu doang. Udah 10 menit udah ada yang berdehem, ada yang batuk. Akhirnya dia balik ke belakang. Enggak apa-apa Kulhu lagi, enggak apa-apa. Karena kan batal semua gitu. Nah, makanya di belakang imam itu harus orang-orang juga yang sama, aqra'uhum linnas, yang paling bagus bacaannya, begitu. Baik, terima kasih. Jelas Pak Bahyan ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Suhartina Rusdi dari Masjid Taklim Masjid Aroyan. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi kan orang-orang yang dirindukan sama surga ya Pak. Nah ini kalau yang ciri-ciri wanita penghuni surga tuh kayak mana Pak? Oke baik, silakan Ustaz Asmar Lambo. Ya, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana ciri-cirinya orang yang dirindukan oleh surga? Wanita, istri. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua hadis yang sangat populer
yang menyebutkan tentang wanita yang dirindukan oleh surga. Yang pertama itu Rasulullah menyebut ciri orang yang dirindukan oleh surga, idza nazarta sarratka. Apabila dia dipandang oleh suaminya, berseri-seri wajahnya. Ya. Jadi suami datang dari kantor senyum, Bapak mau makan di atas meja apa di atas ranjang gitu. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau datang suaminya langsung, dari mana baru tiba di rumah? Oh, kayak mungkar datang. Wah, ini jangan-jangan ini. Curiganya tinggi. Nuduh suami yang tidak-tidak. Mukanya serem banget ketika bertemu suami, tapi suami tetangga senyumnya minta ampun. Maka ini ciri wanita ahli neraka. Itu ciri pertama dalam hadis Rasulullah. Kemudian juga populer biasa kita dengar itu idza amarta ata'atka. Apabila dia disuruh, dia diperintah, maka dia taat kepada suaminya. Kemudian juga ada hadis yang populer, ada 3 amalan wanita sudah dibuka semua pintu surga untuknya. 7 pintu surga sudah dibuka semua untuknya. Ini hebatnya wanita nih. 1, kata Nabi SAW, wanita yang menjaga sholat 5 waktunya akan dibukakan 7 pintu surga ini. Ya, ke-7-7-nya dibuka semua untuk dia. Walaupun dia tidak sholat sunat ya Rasul, iya betul. Jadi sholat 5 waktu saja Bu. Yang kedua, yang menjaga puasa Ramadannya. Jadi kalau puasa Ramadan ini kita jaga dengan baik, ya, insya Allah kita termasuk wanita yang sudah dibukakan 7 pintu surga. Dan yang ketiga, mentaati suaminya. Ya. Jadi mudah sekali masuk surga bagi wanita. Cukup jaga sholat, puasanya, taati suami, udah masuk surga. Bapak-bapak kewajibannya banyak untuk masuk surga. Betul tidak Bu? Cuci piring itu kewajiban suami. Setrika baju itu kewajiban suami. Nyediain makanan itu kewajiban suami. Cari duit apalagi. Kewajiban wanita kan cuma 3. Jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, ya kan? Taatin suami. Jadi kalau disuruh nyuci ya nyuci. Ya, disuruh makan ya makan, disuruh masak ya masak, disuruh di atas boleh, di bawah boleh, semua harus ditaatin. Oh, lantai 2 rumah, bersihin di atas, di bawah semua harus dibersihin, di dalam, di luar semua harus dibersihin. Maka ketika ini kita amalkan dengan baik Bu, itu sudah ciri besar untuk menjadi ahli surga. Dan terakhir, apabila ibu belum bersuami, siapa yang harus ditaatin untuk menjadi ciri ahli surga? 2, taat Allah, walidain, taat orang tua. Udah ciri ahli surga. Saya kira seperti itu ya. Nah Kiai, mungkin nanti untuk penanya akan kita jawab pada segmentasi selanjutnya. Kita akan kembangkan lagi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu ini Kiai. Kita tahu kan surga dan neraka ini adalah masalah yang sangat gaib. Dan kita tidak bisa berimprovisasi berpendapat tentang surga dan neraka dengan pandangan kita. Nah ini kebanyakan orang mengatakan ya sudahlah kita sudah mendapatkan surga dunia. Dunia ini adalah surga kayak misalkan jannati, baiti jannati dan sebagainya. Lantas menjelaskannya seperti apa? Karena sebagian orang selalu berpatok pada hal-hal yang empirik, yang bisa diraba. Sedangkan surga dan neraka tidak bisa kayak. Baik, begini. Saya punya rumus, orang yang mau surga nanti harus bikin surga sekarang. Orang yang mau neraka nanti boleh bikinnya sekarang. Jadi sebenarnya surga neraka itu sekarang. Yuk kita kembangkan. Hasud itu kan amalan yang akhirnya dapat neraka. Tapi orang hasud juga neraka. Hatinya panas gitu kan, benar gak? Bibirnya ngomongin terus, orang yang dia hasudi itu benar. Ya, jadi orang yang hasud itu adalah neraka. Di dunia saja sudah dia ciptakan neraka, sudah merasakan panasnya neraka, di akhirat kembalinya adalah neraka. Jadi kalau tadi harus diempirikan, surga neraka itu memang empirik, rasional. Orang yang pergi ke masjid, adem, berjamaah, sholat nikmat, khusyuk, silaturahmi, semua banyak saudara di masjid ini, ya dia bikin surga sekarang. Tapi ketika orang di sini dia malah nongkrong-nongkrong di pos ronda, tapi bukan ronda, tapi main kartu gaple, nongkrong-nongkrong di sana, minum-minuman keras. Emang itu bukan neraka? Neraka. Orang mencaci, orang memaki, orang tidak suka, dia juga menyakiti dirinya. Tidak ada orang mabok itu jadi orang baik, tetap aja jalannya juga sempoyongan.
ngeritik pemerintah kayak iye, negara kalau dipimpin sama gua pasti maju. Dia jalan kaki nggak maju-maju. Begitu kan? Jadi kayak seperti itu. Dia ciptakan neraka di dunia, maka dia akan kebagian neraka di akhirat. Dia ciptakan surga di dunia. Dia damai, dia berkasih sayang dengan sesama muslim. Dia menjadi orang yang selalu baik dengan tetangga. Menjadi istri yang selalu taat pada suaminya. Begitu kan, menjadi suami yang selalu bertanggung jawab pada istrinya. Maka dia ciptakan surga dan kedamaian di dunia. Tempat kembalinya pasti surga. Jadi bagi saya rumusnya adalah kalau mau surga nanti bikin surganya dari sekarang. Tidak akan kebagian surga nanti kalau tidak bikin sekarang surganya. Kalau mau kebagian neraka nanti bikin sekarang. Kalau Anda tidak takut dengan neraka nanti tetap akan masuk neraka. Karena Anda sudah ciptakan nerakanya dari sekarang. Terima kasih guru-guru yang kita cintai. Insya Allah kita akan kembali lanjutkan untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.